Mencukur membuat ketiakmu gelap? Solusinya, Dove Ultimate Repair Deodoran. Bayangkan ini noda gelap ketiakmu. Dove dengan vitamin B3 hapus noda gelap dari dalam untuk mengembalikan warna alami kulit ketiakmu. Coba Dove Ultimate Repair. Tuh, rambut aku masih panjang. Suka dibilang terlalu biasa. Rambutnya pendek. Ya, jadi tomboy gitu. Buat aku, cantik itu beragam. Apapun gaya rambutnya. Rambut aku, kata aku. Apakah semua bisa punya kulit glowing? Dengan Dove, apapun jenis kulitmu, semua bisa real glow. Dove Body Wash dengan seperempat facial cream, menutrisi kulit dan pancarkan glowing dari dalam. Semua kulit bisa real glow dengan Dove. Self-acceptance atau penerimaan diri, sebuah kata yang masih jarang dan sulit dimaknai oleh sebagian orang khususnya perempuan. Secara umum, self-acceptance adalah ketika kita bisa menerima diri dengan segala kondisi yang ada. Bukan hanya dikaitkan soal penerimaan diri terkait fisik semata, tetapi juga berhubungan dengan kepribadian dan kemampuan diri. Namun, kondisi ini malah lebih sering dikaitkan dengan kecantikan dan bentuk tubuh yang ternyata masih menjadi masalah bagi sebagian perempuan. Alasannya pun beragam. Salah satu yang paling sering terjadi karena kita kerap membandingkan diri sendiri dengan orang lain, sekaligus menjadi pengikut dari standar kecantikan tertentu yang dianggap normal di masyarakat. Selain itu, ada juga tuntutan dari masyarakat yang menganggap bahwa perempuan harus serba bisa dalam hal apapun. Mulai dari berdandan, mengurus rumah, merawat anak, dan juga sukses dalam kehidupan profesional. Akibatnya, banyak perempuan memiliki ekspektasi tinggi terhadap dirinya sendiri. Mereka akan sulit menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, serta akan merasa gagal bila tujuannya tidak tercapai. Kalau hal ini terus terjadi, dikhawatirkan akan semakin banyak perempuan yang sulit menerima dirinya sendiri. Dan dampaknya akan berpengaruh pada kesehatan mental. Ketika ini terjadi, mereka jadi tidak memiliki keseimbangan emosi yang baik. Padahal, penerimaan diri dan keseimbangan emosi ini memiliki keterkaitan yang cukup erat. Lantas, bagaimana caranya agar perempuan bisa menerima dirinya sendiri di tengah konsep tentang standar kecantikan yang beragam? Dan bagaimana caranya agar perempuan dapat memiliki tingkat kestabilan emosi yang lebih baik sebagai bentuk penerimaan diri? Hal ini akan dibahas bersama Eva Celia, psikolog Indah Sundari, dan Mahanesa Siregar dalam virtual conference Women's Week 2021 bersama Dove dengan tema My Journey to Self-Acceptance and Emotional Well-Being. Hai ladies, masih di acara Women's Week 2021 dan masih sama aku Dini Hidayati yang akan menemani ladies lagi dalam 45 menit ke depan di sesi talk show inspiratif bersama Dove. Gimana kabarnya ladies? Masih semangat ya? Beberapa talk show sebelumnya yang sudah sama-sama kita saksikan pastinya sangat inspiratif dengan berbagai pembahasan menarik seputar topik dari tema besar kita, The Future Makers. Itu empowering sekali, aku suka banget dengan temanya. Nah di sesi kita ini kita akan ngobrol dengan temanya yang gak kalah seru nih, yakni perempuan dan self-love. Dan aku gak akan sendirian karena ada perempuan-perempuan hebat lainnya yang akan berbincang bersama aku. Penasaran? Tunggu dulu. Aku mau bahas sedikit tentang tema diskusi kita. Oke, self-love atau mencintai diri sendiri ini erat kaitannya dengan self-acceptance atau penerimaan diri. Ini tuh sebuah frasa yang menurut aku masih sulit dimaknai oleh sebagian orang, khususnya perempuan. Padahal dengan bisa menerima diri sendiri, perempuan itu bisa lebih percaya diri dan bisa berperan lebih besar di dalam lingkungan. Nah, hal ini juga diyakini oleh Dove yang percaya terhadap the real beauty, di mana kecantikan tidak dinilai dari bentuk tubuh, ukuran baju, atau warna kulit. Karena kecantikan yang sesungguhnya adalah menjadi versi terbaik dari dirimu. Nah, serta berupaya menjadikan kecantikan sebagai sumber kepercayaan diri ya, bukan lagi kekhawatiran. Nah, Dove sendiri memiliki misi untuk memastikan generasi selanjutnya tumbuh menikmati hubungan yang positif dengan penampilan mereka. Untuk itu, dalam meningkatkan kepercayaan diri sendiri perempuan Indonesia, Dove memiliki gerakan Dove untuk Perempuan. Yang menariknya ladies, semua bisa ikutan nih dalam gerakan Caring Feels Good dan mendapatkan cashback GoPay serta hadiah utama lainnya. Caranya gampang banget. Pertama, beli Dove deodoran di toko terdekat dan simpan struknya. Selanjutnya kunjungi www
promo.davdeo.id. Lalu ikuti petunjuk dan langkah selanjutnya. Setelah itu, dapatkan hadiah langsung berupa cashback GoPay senilai Rp6.000 untuk satu produk deodoran roll-on. Untuk hadiah utamanya ada total 3 buah Samsung Galaxy S21 dan 15 buah Polaroid Instax. Itu seru banget buat nanti foto-foto. Dan promo ini sebetulnya sudah berlangsung dan akan terus berlangsung sampai 30 April 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan ya ladies. Oke, aku sekarang mau ngajak kita semua balik lagi ke topik pembahasan kita mengenai self-acceptance. Jadi sebetulnya gimana ya caranya agar perempuan itu bisa lebih menerima dirinya? Dan gimana sih supaya perempuan itu bisa memiliki tingkat kestabilan emosi yang lebih baik sebagai bentuk dari penerimaan diri? Bersama Dav, kita akan membahas Journey to Self-Acceptance and Emotional Well-Being. Oke, tadi aku juga udah sempat mention kalau aku nggak akan sendirian. Sudah bergabung bersama aku secara virtual, perempuan pertemuan hebat yang pertama. Ada aktris dan penyanyi yang udah nggak asing lagi. I'm a huge fan of her, ada Eva Celia. Hai Eva, apa kabar? Hai. Oke, selanjutnya sudah bergabung juga bersama kita psikolog yang juga merupakan public figure, Indah Sendari. Hai Indah, apa kabar? Halo, kabar baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, dan terakhir nih aku juga mau menyapa yang akan ikut berbincang dengan kita hari ini ada Manessa Siregar, Unilever Head of Deodorants. Hai Manessa. Halo Mbak, halo semua. Aku sebenarnya nih agak nervous ya, satu frame dengan perempuan-perempuan hebat, tapi juga sekaligus excited gitu karena aku mau mau dapat insight dan mau dapat cerita-cerita menarik dari kalian. Makasih ya udah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama. Thank you. Oke, ladies, seperti yang udah aku bahas tadi sedikit di awal, masyarakat kita khususnya di Indonesia itu kan punya banyak sekali tuntutan yang ditujukan kepada perempuan. Misalnya nih, perempuan itu kulitnya harus putih, badannya harus kurus, rambut harus panjang, lurus, hitam gitu. Gaya bicaranya harus lemah lembut dan mengutamakan keluarga lebih dari apapun. Padahal dan kriteria itu menjadi syarat untuk dianggap sebagai perempuan cantik ya. Nah, kita ke Eva dulu nih. Gimana sih pendapat Eva dengan hal ini? Pasti kan anggapan ini juga udah familiar banget ya di telinga kita dan dinormalkan oleh masyarakat kita. Apalagi sekarang nih dengan adanya sosial media gitu. Bikin netizen tuh gampang banget untuk komentar tentang diri Eva nih. Misalnya nggak jarang juga kan nuntut Eva sebagai idolanya misalnya, Eva bagusnya rambutnya panjang ya. Eva kok kulitnya gelapan ya gitu. Pernah nggak kamu mengalami hal itu? Sangat pernah sih. Sebenarnya ditarik mundur dari aku sebenarnya waktu masih kecil gitu. Di saat aku waktu masih kecil in my community aku memang kelihatannya beda. I was the dark skin girl. I had curly hair, short curly hair, tipis. I was very small, sangat kurus, but also at the same time very busty gitu. Jadi kayak di saat aku masih kecil juga aku udah sering banget menerima komentar-komentar terhadap my looks and how my body is and how my skin is gitu. Jadi aku besar dengan tanggapan bahwa commenting on women's bodies is something that is normal gitu. Beberapa tahun kemudian di mana aku belajar lebih banyak lagi, sadar bahwa commenting on women's body is completely unnecessary and super irrelevant gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang aku lihat dari kecil karena waktu kecil aku juga melihat bahwa kayaknya women who look like me itu nggak banyak gitu. Aku nggak lihat banyak di majalah, di TV, di media. There's not enough representation of women who look like me at that time gitu. Jadi sekarang aku sih berharap sebagai public figure yang udah dikasih privilege untuk punya platform to sort of like break that cycle, to tell young girls bahwa beauty is so much more than just what your skin tone is, what your hair is, what you look like, your body type gitu. Jadi
aku juga sangat terinspirasi juga sih sebenarnya ngelihat generasi-generasi yang di bawah aku sangat outspoken soal ini, sangat berani untuk break the mold and challenge today's beauty standards, and I'm so proud to be a part of that movement gitu. Jadi sekarang pun juga kadang-kadang masih banyak komentar-komentar kayak yang tadi dibilang bahwa kenapa sih rambutnya dipotong terus, cantikan kalau panjang tahu, terus kayak misalnya Eva suka main golf itu kan bikin kulit hitam nggak takut gitu, kayak gitu-gitulah kayak komentar-komentar seperti itu yang I think kita udah harus mulai kasih contoh bahwa that kind of opinion itu udah nggak relevan lagi gitu menurut aku. Oke. Nah, kalau sekarang mungkin setelah Eva besar gitu ya, aku ngebayanginnya mungkin it's not an easy journey for you dari masih kecil dengerin komentar-komentar kayak gitu. Masih bingung how to respond. Tapi kalau sekarang gimana sih kamu menyikapinya? Apa kamu merasa kayak boleh deh sesekali ikutin atau ya udah cuek aja, you just be yourself gitu? Kalau sekarang sih, oh my goodness, I'm 28, jadi kayaknya komentar-komentar itu udah nggak, maksudnya aku sebenarnya nggak kebayang ya ketika aku di umur when I was a teenager terus dihadapi dengan social media seperti sekarang. I don't know how my mental health could handle it gitu. Because like people could be really offensive gitu out there. So sekarang sih seiring berjalannya waktu kayaknya kulit aku udah jadi lebih tebal ya untuk menghadapi komen-komen yang seperti itu, dan justru I'm proud. Sekarang justru kayak lebih ke gila, gue bangga I can represent a lot of Indonesian women who are mungkin kulitnya sawo matang, rambutnya pendek dan agak-agak ikal gitu. Jadi I'm proud to represent that part of my people gitu. So you are content with yourself ya. I'm so happy to hear. Aku juga sekarang mau tanya nih ke Manessa. Manessa, kalau dari kamu sendiri nih, pernah nggak sih kamu mengalami situasi seperti yang dialami oleh Eva tadi? Komentarin inilah itulah gitu. Pernah banget sih sebenarnya. Ya mungkin kalau aku sih ya bukan public figure ya, jadi ya follower Instagram juga nggak terlalu banyak, jadi komen-komen di Instagram sih mungkin nggak banyak. Tapi aku ngelihatnya kadang itu perempuan nggak usah dikomenin pun kita udah banding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Kita lihat Instagram nih ya, scrolling misalnya, terus kita lihat orang-orang yang menurut kita ya cantik yang ideal. Seperti itu aja kita udah ngerasa insecure gitu. Dan aku ya I'm guilty of that. Sometimes I feel that way juga gitu. Aku ngelihat orang yang kayak mungkin lebih langsing, mungkin lebih fit gitu ya, atau cantik yang ideal lah menurut orang. Dan aku ngerasa insecure gitu. Dan aku rasa itu sih yang sebenarnya sering terjadi sama teman-teman juga di sana. Nggak hanya komentar, tapi orang diem pun kita udah rasa pressure gitu karena adanya suatu definition of what beauty is kayak yang tadi Eva bilang. Tapi aku rasa sekarang memang udah mulai berubah. Banyak brand juga yang udah mulai berubah, nggak hanya tampilkan satu type of beauty, but really to try and show the diversity. Seperti yang Eva bilang, kita nggak mau cuman misalnya yang menurut aku Eva ini cantik banget gitu. Mungkin orang lain mikirnya yang mana yang cantik banget. There's a lot of definitions of beauty, dan itu yang kita harus sudah mulai terbuka. Tapi kalau ditanya pernah atau enggak ngerasa pressure kayak gitu, pernah banget, pernah. Rasanya sih kayaknya hampir semua pernah ya Nessa ya. Aku juga sebenarnya pernah juga gitu, dan kayaknya we just being human ya. Dan menurut aku penting ya tadi pernyataan kamu bahwa nggak usah dikomentarin kok, kita udah aware kok, nggak usah disebut gitu. Nggak usah disebut, kita tuh udah insecure. Oke, nah ladies, kita tadi udah dengar dari pengalaman personal gimana Eva dan Manessa, serta cara mereka menyikapinya gitu. Nah sekarang aku mau beralih ke Indah. Nah aku penasaran juga, Indah gimana sih seorang psikolog melihat hal ini dari sisi psikologi? Aku juga penasaran, psikolog tuh mindful all the time gak sih? Oh tentu tidak, jawaban pertamanya langsung gitu ya. Ya
sebenarnya ya balik lagi, we're just human, sama kayak kita semua di sini lah ya gitu. Aku pun pernah ada masa di mana sangat terganggu dengan omongan orang, merasa benar-benar insecure sama diri sendiri gitu. Ya kita juga bener banget tadi yang Manesa bilang bahwa perempuan itu juga nggak perlu diingetin udah insecure gitu sama dirinya sendiri, sama banyak hal di dalam dirinya sendiri gitu. Dan kalau misalnya kita bicara soal apakah psikolog selalu mindful all the time, sebenarnya enggak juga gitu. Kita juga ada kok masa di mana kayaknya kita breakdown banget gitu. Ada masa di mana kita nggak mau diganggu, ada masa di mana kita emosional banget, itu juga ada. Nah, kalau kaitannya dengan self acceptance sendiri kan sebenarnya kalau kita bicara secara harafiah, self acceptance ini kan penerimaan diri ya. Cuman poinnya justru highlightnya adalah bukan hanya sekedar menerima diri, tapi gimana sih how we accept ourselves dari sisi kita berpikir dan merasakan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Karena sebenarnya kadang yang mengganggu itu bukan diri kitanya, jadi bukan gimana bentuk tubuhnya, gimana warna kulit kita rambutnya panjang, ikal, pendek, warna rambut kita apa, bukan itunya sebenarnya. Tapi justru yang sering kali mengganggu itu sebenarnya pikiran dan perasaan kita terhadap tubuh kita gitu. Kayak misalnya kayak tadi Eva bilang dulu dia sempat merasa bahwa Eva different gitu daripada teman-teman di komunitasnya atau teman-teman di circle-nya gitu. Tapi berjalannya waktu Eva mulai menerima. Padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir warna kulitnya Eva nggak berubah gitu dari dulu, warna kulit Eva tetap sama, tapi ada proses penerimaan yang akhirnya berubah. Karena apa? Karena proses berpikir dan proses kita merasakan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam badan kita. Itu sih yang justru highlight point dari self acceptance, tentang kita bisa nggak sih menerima si pikiran dan perasaan kita tentang apa yang ada di dalam tubuh kita. Oke, jadi memang problemnya kadang tuh kita yang ruwet sama pikiran kita sendiri gitu ya, Indah ya. Benar. Jadi sebenarnya mau gimana pun tanggapan dari masyarakat, sebenarnya yang kita perlukan itu ya kita tahu dan sadar apa kelebihan yang kita punya. Ya tentunya di setiap diri perempuan dia pasti punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu hal ini, pasti kita bisa menerima diri kita sendiri atau yang disebut self acceptance tadi. Nah untuk Indah lagi nih, sebenarnya apa sih self acceptance itu dan apa makna dari self acceptance sendiri, dan gimana sih contoh sikap yang sudah melakukan self acceptance ini? Oke, kalau si self acceptance itu sendiri kan tadi terkait penerimaan terhadap diri ya. Tapi balik lagi fokusnya bukan hanya ke kita punya apa, kita nggak punyanya apa, tapi apa sih yang sebenarnya kita rasakan dan kita pikirkan tentang yang kita punya dan yang kita tidak punya. Gitu. Karena benar banget yang tadi Didi bilang juga, setiap manusia tuh pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, itu pasti. Tapi kadang kita nih manusia tuh lupa untuk melihat kelebihan kita, tapi cenderung melihat lebihnya orang lain daripada kita tuh apa. Itu kayak udah naturally dialami oleh banyak sekali orang di dunia gitu. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal self sendiri, itu kan nggak hanya self acceptance aja. Ada juga self awareness, ada juga self esteem, self efficacy, dan another self yang banyak banget itu juga. Nah, sebelum kita masuk ke si self acceptance ini sendiri, kita harus menyadari dulu tentang diri kita. Kita harus punya self awareness dulu. Kita sadar nggak sih kita ini orang yang seperti apa, kelebihan kita itu apa aja, kekurangan kita apa, kita orang yang suka sama hal-hal seperti apa, hal-hal seperti apa aja sih yang kita nggak suka. Nah, sebenarnya berangkat dari itu sendiri. Jadi kalau misalnya gimana sih caranya atau yang seperti apa sih yang kita bisa accept ourselves tuh yang kayak gimana? Dan justru harus dimulai dulu dari kita sadar dulu deh sama diri kita. Kita benar-benar udah kenal belum ya sama diri kita? Kita udah benar-benar tahu belum ya? Oh, kalau saya kayak gini artinya saya lagi sedih. Kalau saya kayak gitu saya lagi marah. Kalau saya belanja terus-terusan itu berarti saya lagi happy misalnya. Nah, kita harus mengenali dulu kondisi kita, aware dulu terhadap berbagai perasaan dan pikiran kita. Nah, kalau kita sudah aware dengan itu, kita sudah sadar, sudah kenal sama siapa diri kita, proses menerima diri jadinya akan menjadi lebih mudah. Oke, jadi satu tahap sebelum self acceptance adalah self awareness ya. Kita perlu kenal dulu sama diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Ketika kita marah misalnya, how to cope with that, gitu-gitu ya, Mbak Indah ya.
Nah, tapi menurut aku ada juga pertanyaan lanjutan nih ya. Fakta yang terlihat di masyarakat kita nih ya, sebetulnya fenomena yang terjadi di masyarakat, banyaknya perempuan yang masih sulit menerima dirinya sendiri. Nah, kayak misalnya gini komentarnya, ya kamu kan kayak Eva, kamu kan udah cantik, kamu kan udah populer gitu, jelaslah lebih mudah buat kamu menerima diri kamu gitu, dibanding aku yang A, B, C, D, E gitu. Itu kan banyak banget ya kita menerima feedback kayak gitu. Nah, kira-kira nih Indah, apa sih yang membuat seseorang itu sulit untuk bisa mencapai level self-acceptance tadi? Oke, itu bener banget sih sebenarnya, karena gini, kalau kita bicara soal self-acceptance, sampai kita di usia berapapun, katakanlah orang yang mungkin, jabatannya udah tinggi, pekerjaannya bagus, hidupnya menyenangkan, uangnya banyak misalnya, bisa aja dia belum mencapai si self-acceptance-nya itu sendiri. Jadi memang kalau kita bicara soal self-acceptance, bukan berarti semakin tinggi usia kita atau semakin bagus karir kita, semakin enak hidup kita, otomatis kita pasti punya acceptance yang baik terhadap diri kita, itu sebenarnya belum tentu. Kan kadang ada loh masa dimana misalnya satu hari gitu kita nerima banget nih kondisi badan kita, mungkin yang misalnya orang bilang terlalu kurus atau terlalu gemuk atau kulitnya terlalu gelap atau kulitnya terlalu pucat, kita bisa nerima. Tapi misalnya someday ketika dalam satu kondisi tertentu kita nggak bisa nerima itu, misal ketika banyak pengaruhnya, bisa karena mood kita juga lagi nggak bagus, secara emosi kita juga lagi nggak stabil, atau misalnya ada hal-hal lain yang mengganggu yang akhirnya bikin kita yang tadinya nerima kita apa adanya, terus di satu momen kita ngeluh juga tuh sama kondisi kita. Nah, sebenarnya si kondisi self acceptance ini nggak bisa dibilang kayak apa ya, kayak meter yang ibaratnya dari 0 terus jadi 100. Nah, akan ada masa di mana dari 100 nanti dia mungkin balik dulu ke 90, terus nanti dia naik lagi ke 100, nanti tiba-tiba turun jadi 70. Nah, itu bisa juga terjadi seperti itu, tergantung dari situasi yang kita hadapi. Bedanya how we cope, yaitu bedanya di situ. Jadi mungkin kalau dulu ketika kita nggak bisa nerima diri kita, biasanya kalau cewek-cewek kan akan ya ngeluh, nangis, terus misalnya kayak usaha banget kayaknya ngelakuin banyak hal untuk aduh gimana caranya dia biar gue kurus gitu kan, gimana caranya nih gitu biar kulit gue putihan dikit misalnya, atau gimana caranya biar gue nggak terlalu kurus, itu kan banyak banget usaha yang dilakukan. Nah, kalau sekarang mungkin copingnya lebih ke proses healingnya jadi lebih cepat, proses menerimanya dalam tanda kutip jadi lebih cepat. Oh ya udah mungkin sedih bentar, bete bentar, terus abis itu bisa bangkit lagi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dibilang mungkin nggak sih manusia mencapai titik yang oke, literally kita nerima semua apapun yang ada di dalam diri kita. Nah, sebenarnya itu nggak bagus juga. Karena kebayang nggak sih kalau ya udahlah kita apa adanya aja deh, terima aja, mau kurang mau lebih kita terima aja. Nah, justru kan malah jadi kita nggak berkembang untuk jadi lebih baik gitu, karena kita tidak mencari kesempatan untuk memperbaiki apa yang sebenarnya perlu diperbaiki. Jadi gitu sih. Yang membedakan bukan takarannya, tapi gimana kita menghandle-nya. Oke, jadi sebenarnya memang self acceptance itu normal untuk naik turun, tapi ketika turunnya gimana caranya kita tuh bisa cope balik lagi tanpa harus menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, kira-kira gitu ya Indah ya? Ya, betul. Oke. Nah, kalau tadi kita udah dengar makna self acceptance nih. Nah, buat Eva aku mau nanya ini, apa sih makna self acceptance buat kamu, dan apakah maksudnya di titik sekarang, di usia yang sekarang kamu sudah mencapai titik self acceptance dirimu, dan menjalani proses itu apa aja sih tantangannya? Oke, sebenarnya nih aku belakangan ini lagi sering banget research dan baca soal body neutrality. Jadi it's a part of body positive movement, cuman angle-nya instead of kita kayak focus on what we look like, we focus on what our body does for us gitu. Karena menurut aku mungkin banyak perempuan di sana yang untuk nge-achieve that body positive outlook itu sebenarnya sangat challenging gitu. Karena misalnya karena aku bergelut di dunia entertainment, aku sering banget dibandingi sama perempuan-perempuan lain, atau misalnya untuk orang lain susah untuk have this body positive outlook because they have a history of trauma regarding their weight or how they look. Jadi this body neutrality is a safe place for me to start gitu, karena kadang ada hari yang tadi udah dijelasin Mbak Indah bahwa
this self acceptance tuh nggak linear gitu, sangat naik turun. Apalagi sebagai perempuan, we are emotional beings, so there are some days yang sebenarnya aku melihat diri aku di kaca and I don't feel good about my face or my body that day. Cuman dengan this body neutrality outlook, aku bisa melihat bad day itu dengan attitude yang sama, attitude acceptance yang sama gitu. I don't go into that spiraling hole yang tiba-tiba I feel unworthy, I feel like I don't deserve love, I don't deserve to be where I'm at today gitu. Jadi it's very important for me getting into this body neutrality mentality, karena it allows me to love and accept my body, tapi at the same time doing my best to achieve my health and fitness goal misalnya. Karena ya itu yang tadi aku bilang, banyak hari yang dimana aku kadang-kadang juga, kok gue gini ya, kayak aku baru belakangan ini sempat share soal my stretch marks. Bukan sesuatu yang mudah untuk aku share itu ke publik, dan dengan aku men-share itu, apakah berarti aku sudah benar-benar accept my stretch marks? Enggak juga, kadang-kadang aku masih suka ngeliat and I'm like, I wish I didn't have stretch marks. I feel like I would be more confident kalau misalnya aku nggak ada stretch marks. Cuman aku udah, kalimat itu kayaknya udah nggak pernah terungkap lagi. Jadi kalau misalnya ada those thoughts yang tiba-tiba datang, aku udah bisa mengcounter bahwa yes, I do have stretch marks, but isn't our body amazing yang bisa expand and contract, and maybe one day if I have a child, that's what's gonna happen to me too, and that's amazing gitu. Jadi menurut aku body neutrality ini rasanya lebih authentic dan sustainable daripada just, I love myself the way I look and the way I am. Itu kadang-kadang ketika lagi enggak tuh jadi yang kayak, aduh, gue harus ngapain? I don't like myself, I don't like the way I look, jadi dimanakah aku dalam proses self acceptance ini? Yaitu sedang kayak lebih memberikan tubuh aku credit for helping me to be where I am today, untuk terus membawa aku keluar dari tempat tidur, untuk meraih mimpi-mimpi aku, untuk to exercise, to socialize with my friends, and these are all the things that my body is doing for me gitu. Jadi itu has been really really good for me, and mentally I'm at a really good place semenjak punya pemikiran itu. Jadi memang berproses terus ya Eva ya. Karena ya itu tadi, namanya kita juga hidup ya, kadang ada ya those are feels like bad days, ada yang kadang kita lagi pede banget, tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah yang seperti tadi Eva bilang, ketika muncul thoughts nggak enak, oh ya udah coba cari angle lain gitu supaya kita bisa lebih menerima gitu ya, lebih positif lagi pandangan kita terhadap diri kita. That's very inspiring actually. Nah mungkin kalau Nessa punya cerita sedikit nggak tentang perjalanan kamu, kan pasti ya kita juga pernah lah ya merasa nggak enak gitu, kayak gimana kurang ini itu gitu. Nessa boleh cerita dikit? Sih. Pernah banget, kayaknya terutama di umur-umur yang mungkin lebih muda ya, itu kita memang rasanya susah untuk mengubah mindset. Kita ngelihat, oh ya dah yang ada di luar sana tuh kayak gimana, yang orang-orang merasa itu bagus kayak gimana, kita pengen kayak gitu. I think yang jadi misinya DAF juga adalah merubah mindset itu. Gimana sih caranya kita membantu perempuan-perempuan untuk merubah mindset bahwa oh nggak harus kayak gitu. Yang kita nggak harus ubah badan kamu, nggak harus ubah wajah kamu. Yang harus diubah itu mindsetnya gitu. Jadi yang kita coba tanamkan itu seperti apa sih cara-caranya untuk lebih confident dengan diri sendiri. Yang tadi sempat Mbak Indah juga sebutkan gitu ya. Bahwa ya it's always there, kita semua berbeda, the insecurities will be there, dan bahkan banyak sekali data-data yang ngasih lihat nih ya bahwa it's a big problem gitu. 7 dari 10 wanita itu percaya bahwa there is a pressure to tampil sesuai dengan standar cantik. That's a lot, 70% wanita.
di Indonesia sendiri 6 dari 10 ngerasa bahwa penampilan mereka itu mengimpact how confident they will be that day. So it's a problem that really happens a lot, dan ini yang kita jadikan misi juga di DAF, gimana ya caranya untuk help people cope with these problems. Oke, tahan dulu Nessa, nanti aku mau gali lagi cerita tentang di balik campaign itu. Menarik banget. Nah, aku mau ke Indah dulu nih. Menurut pandangan Indah sebagai psikolog gitu, tadi yang udah diceritain sama Eva dan Manessa gitu, apakah hal-hal yang tadi diceritakan bagian dari tahapan seseorang untuk bisa menerima dirinya, dan sebenarnya tahapannya itu apa aja sih dan faktor yang mendorongnya gitu? Karena aku yakin dalam kita berproses untuk self acceptance bukan cuma faktornya diri kita ya. Kadang kitanya udah berusaha untuk menerima tapi lingkungan terus aja bombardir sampai kita gagal lagi. Mungkin boleh dielaborasi lagi, Indah? Iya benar banget, karena kalau kita tuh kan hidup nggak cuma diri kita sendiri ya, artinya pasti setidaknya lingkungan terdekat kita, minimal keluarga, itu pasti selalu ada di sekitar kita, dan kadang itu gitu yang ngasih pengaruh kecil atau besar terhadap berbagai perubahan baik dari pikiran ataupun perasaan kita. Nah kalau tadi sih aku coba dengar ceritanya Eva sama Nessa, sebenarnya ya aku rasa semua orang mengalami proses yang mungkin kurang lebih sama, tapi beda-beda, bisa tergantung dari stepnya masing-masing, tergantung dari dukungan orang-orang di sekitar, tergantung dari seberapa besar dia mencintai dan juga menerima dan juga menyadari akan dirinya sendiri, dan tergantung dari seberapa besar dia kenal sama dirinya sendiri. Nah sebenarnya kalau kita bicara soal stepnya, memang itu tadi ya, kita kalau bicara self, itu tuh self tuh kayak diagram atau apa ya, kalau kita ibaratkan ya diagram Venn yang sebenarnya punya irisannya masing-masing. Jadi misalnya kayak tadi, self acceptance itu sangat berkaitan dengan awareness, dengan self love, dengan self esteem, dengan self efficacy gitu, yang nantinya akan membentuk self concept, bagaimana kita melihat konsep diri kita sendiri. Jadi memang kadang benar-benar saling mempengaruhi satu sama lain. Nanti kita udah nerima diri kita nih, kalau misalnya kita udah nerima, otomatis kan kita jadi merasa diri kita lebih berharga kalau kita udah bisa nerima diri. Nah terus taunya malah si rasa berharganya kita ini nih nanti yang digoncang sama orang lain. Nah kalau si rasa berharganya udah digoncang sama orang lain, terus tiba-tiba kita jadi nggak nerima diri kita lagi gitu. Emang sebenarnya prosesnya semenjelimet itu sebenarnya apa yang ada di diri. Tapi kalau misalnya kita coba melihat apa sih yang akhirnya bikin orang bisa menjadi apa ya, dalam tanda kutip lebih menerima diri atau lebih tahu caranya gimana menerima diri, itu yang pertama jelas ketika kita sudah tahu betul diri kita itu seperti apa. Makanya kenapa selalu dimulai dari coba deh kita balik ke diri kita lihat ke diri kita tuh lebihnya apa sih gitu loh, dan kurangnya kita yang ada di diri kita seberapa mengganggunya sih buat diri kita, seberapa mengganggunya buat aktivitas kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus lihat orang-orang di sekitar kita ini siapa aja sih, mereka seberapa besar dukungan mereka ke kita, itu sepositif apa, senegatif apa. Karena pada akhirnya kita sendiri yang bisa memilih, oh saya pengen sama si A, saya pengen sama si B, saya nggak suka kalau ada di dekat ini, orang ini karena misalnya dia toksik, saya suka ada di dekat orang ini karena dia suportif misalnya. Pada akhirnya kita yang akan menseleksi sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah itu tadi, proses membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali self acceptance menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan karena kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain. Jadi kita memiliki standar yang kita samaratakan, tapi justru dengan milestone yang beda-beda. Jadi kebayang nggak sih kayak misalnya titik lompatnya tuh sebenarnya beda-beda semuanya, tapi pencapaiannya harus sama, kan sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Nah itulah tantangan terbesar dari era sekarang sih ya sebenarnya menurut aku, ketika dunia sudah penuh dengan teknologi dan digitalisasi, semakin cepat orang-orang menangkap informasi, semakin cepat informasi tersebar, semakin cepat juga kita nerima informasi tanpa kita saring gitu. Akhirnya kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Belum lagi kalau kita bicara standar kecantikan, belum lagi kalau kita bicara tuntutan dan tekanan sosial, itu yang biasanya lebih sulit. Ini jadi kompleks ya Indah ya? Iya benar banget, jadi kompleks. Cuman mungkin satu hal yang memang perlu digarisbawahi di masa sekarang, kalau kita mencoba membuka mata lebih lebar, sebenarnya zaman sekarang ini banyak banget perempuan yang udah lebih berani untuk bersuara sih. Kayak tadi juga Nessa bilang bahwa bahkan
Brand-brand pun udah banyak yang mulai mengesampingkan si standar kecantikan ini dan mulai mengkampanyekan bahwa ya semua tuh cantik, nggak peduli bentuk tubuh kita seperti apa, warna kulit kita gimana. Nah itu juga yang akhirnya memberikan dukungan pada perempuan-perempuan khususnya di Indonesia untuk lebih pede dalam tampil gitu sih. Kalau dari penjelasan Indah tadi ya, yang aku notice adalah berarti selain memang dari diri sendiri juga, kita perlu menemukan support system yang pas ya, yang mendukung apa sih misi kita gitu. Nah oke, aku sekarang mau beralih ke Manessa nih, karena tadi Indah udah sempat mention, sekarang juga banyak kok brand-brand yang udah aware gitu. Nah tadi Nessa juga udah sempat cerita bahwa Dove juga punya campaign yang menceritakan tadi 6 dari 10, 7 dari 10 perempuan percaya bahwa, nah kita tahu kalau Dove ini merupakan brand yang identik dengan kecantikan perempuan. Mungkin kalau dari Dove sendiri, Nessa bisa elaborasi lagi bagaimana Dove melihat isu ini? Ya, jadi sebenarnya Dove ini udah melihat isu ini tuh udah lama. Udah 10 tahun lebih kita ngomongin isu tentang self-confidence, self-esteem, real beauty gitu ya. Tapi memang semakin kesini, semakin menjadi topik yang lebih penting lagi. Kenapa? Karena mungkin dulu kita sering ngelihatnya, oke, artis-artis tuh cantik kayak gitu, tapi kan gue cuma orang biasa, tuh nggak kayak gitu, it's okay. Nah sekarang semakin banyak nih perbandingan yang ada. Kita ngelihat mungkin ya teman kita, atau influencer, atau ya mungkin orang-orang biasa, tapi di Instagram yang jadi perbandingan semakin banyak, dan semakin membuat kita insecure. Jadi hal-hal kayak gini yang jadi suatu kepentingan, dan kita di Dove juga merasa ini tanggung jawab kita juga nih. Tanggung jawab kita untuk ngasih lihat there are a lot of types of beauty, there's not just one standard, and we're here to help you gitu. Gimana caranya kita ngasih lihat juga different types of beauty. Kalau bisa dilihat mungkin beberapa iklan Dove yang dulu juga cukup viral gitu ya, itu kelihatan nggak cuma satu tipe orang, nggak cuma satu warna kulit, nggak cuma bentuk yang kayak gimana gitu, tapi kita ngasih lihat beragam gitu. Nah karena nggak cuma tadi ya, misalnya 7 dari 10 wanita ada pressure untuk tampil sesuai dengan standar kecantikan, tapi lebih lagi perempuan itu suka banget lihatnya sampai kecil-kecil ya. Jadi dilihat misalnya 32% itu nggak suka dengan berat badan mereka. 28% nggak suka dengan gigi mereka. 15% nggak suka ya, dengan ketiak mereka. Ya. Jadi semua tuh diperintilin sampai gitu. ke detail, Belum misalnya lagi, bulu mata aku kurang lentik gitu, atau alis aku kurang lancip gitu. Banyak kurang ya. tajam, kurang apa. Pokoknya semua tuh dilihatin, dan itu jadi semakin mudah karena adanya ya Instagram, adanya ya segala macam teknologi lah gitu ya. Padahal tapi at the same time juga kita jadi bisa lihat contoh-contoh yang baru nih, yang kayak Eva nih yang confident dengan warna kulit dia. Terus mungkin ada contoh-contoh perempuan-perempuan dengan bentuk tubuh yang beda. Jadi it's two sides of the coin. Ada bagusnya semakin bagus, tapi jeleknya juga mungkin makin jelek gitu sih. Ya kalau dari cerita Nessa tidak, aku juga ngelihat ya kayak banyak banget kayak beauty standar yang bikin perempuan tuh dituntut kayak lo harus sempurna, hidungnya tuh harus pointy, bibir harus gimana, alisnya harus gimana. Padahal you don't have to be perfect to be perfect ya. Nah ini aku juga menarik nih, self acceptance ini sendiri kan ternyata memang punya kaitan yang sangat erat ya dengan kesehatan fisik dan mental. Ada jurnal yang dipublikasikan di Harvard Health Publishing bahwa tanpa adanya self acceptance, kesehatan emotional well-being akan berpotensi terganggu, dan hal ini akhirnya akan membuat seseorang semakin susah untuk menerima dirinya. Nah Indah, apa sih kaitannya antara self-acceptance ini dengan kesehatan emotional well-being yang dapat berpotensi terganggu, dan apa hubungannya antara emotional well-being dengan rasa percaya diri seorang perempuan? Oke, nah kita kalau bahas emotional well-being ini tuh semacam kayak kunci dari kita hidup gitu, bahwa well-being itu kan kesejahteraan. Nah kalau kita bicara soal kesejahteraan itu kan nggak cuma tentang kebahagiaan toh, enggak gitu. Kesejahteraan itu adalah proses di mana kita merasa cukup, di mana kita merasa diri kita berguna, kita merasa apa yang kita lakukan memang diterima, kita merasa berada di tengah orang-orang yang juga menerima dan menyayangi kita. Itu kan kalau kita bicara soal kesejahteraan. Dan memang apa sih kaitannya sebenarnya kesejahteraan dengan kepercayaan diri gitu kan, atau dengan proses penerimaan diri. Nah, kalau misalnya kesejahteraan itu adalah kunci utama dalam hidup, ini kan sebenarnya ngebantu kita untuk lebih produktif dalam berbagai hal, ngebantu kita juga untuk bisa mengatasi kondisi-kondisi menekan
dari dalam diri kita. Nah, itu dimulainya dari si self acceptance itu sendiri gitu. Kalau kita sudah bisa menerima diri kita, semua yang nanti akan terjadi di kehidupan kita, once kita ketemu sama orang yang ternyata nggak suka sama kita, atau kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita akan lebih mudah untuk mengatasi si stresor-stresornya gitu, dibanding ketika kita nggak punya penerimaan diri yang bagus nih. Untuk menerima diri aja kita nggak bisa, gimana nerima berbagai tekanan dan tuntutan dari lingkungan, logiknya seperti itu. Makanya kenapa dimulainya justru dari acceptance dulu. Kalau misalnya kita nggak bisa accept sama diri kita sendiri, tadi dibilang di jurnalnya, ketika kita tidak bisa menerima diri kita, itu akan lebih berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental kita. Jelas, karena kita tidak pernah merasa apa yang ada di diri kita ini cukup. Kita tidak pernah merasa bahwa diri kita berguna, kita merasa bahwa kayaknya saya selalu kurang. Akhirnya yang kita lakukan apa? Selalu mencari, tapi nggak tahu nih ujungnya ada di mana. Nah itu yang biasanya akan berpengaruh sih ke kondisi kesehatan mental kita. Jadi it's clear bahwa memang hubungannya self acceptance dengan emotional well-being itu sangat erat ya, Indah ya. Jadi kayak kalau kita udah punya self acceptance itu mau badai komentar kayak apa juga nggak akan mengganggu kita dari dalam gitu ya. Oke, nah sekarang karena kita yang kenal sama diri kita sendiri kan ya justru harusnya kita. Iya, benar-benar. Nah aku ini mau ke Eva lagi nih, Eva. Sebenarnya manfaat apa sih yang udah kamu rasakan saat kamu udah mencapai titik self acceptance tadi, dan apakah betul ada hubungannya antara menambah kepercayaan diri kamu? Banyak banget sih manfaatnya. Salah satunya adalah aku jadi bisa lebih fokus untuk menjalani dan meraih cita-cita aku. I can focus on what positive impact I can make on my community. Aku jadi bisa lebih percaya diri untuk bersuara tentang aku jadi lebih berani bersuara and to represent women who feel like they look different or what they look like itu tidak sesuai dengan the beauty standard yang ada di luar sana gitu. Dan aku jadi lebih santai menghadapi komentar-komentar yang nggak penting. Dan jadi lebih produktif ya, Eva ya. Menghadapi netizen yang kadang-kadang suka ya tahu sendiri ya. Dan tentunya pasti kalau kita lebih pede jadi lebih produktif ya. Kayak kamu jadi lebih fokus misalnya mau bikin musik atau apa. Iya, yang tadi aku bilang di awal, aku jadi lebih fokus. Aku sekarang jadi lebih, instead of fussing too much about how I look like, aku jadi lebih fokus kayak, oke, gue mau ngapain lagi ya, cita-cita gue apalagi yang belum terwujud. Dan menurut aku itu semua sangat correlated sih dengan how we see ourselves, how we view ourselves. Our worth dan lain sebagainya itu sangat berkesinambungan semuanya. Ya, oke. Nah, tadi juga seperti yang udah dipaparkan oleh Indah nih, gimana akhirnya perempuan itu bisa mengelola emotional well-being-nya lebih baik kalau dia mampu melakukan self-acceptance. Dan pada akhirnya berpengaruh dengan self-esteem atau rasa percaya diri perempuan yang tinggi, yang ujungnya juga akan berpengaruh ke produktivitas. Nah, untuk itu ada nggak sih tips yang bisa diberikan untuk ladies yang sedang menyaksikan nih, agar mereka juga yakin untuk mau lebih aware terhadap dirinya sehingga mereka bisa lebih menerima dirinya, atau yang sedang memulai gitu, gimana sih caranya supaya bisa memaintain proses self acceptance ini seterusnya? Mungkin boleh dari Indah dulu beri tips tentang self acceptance ini. Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal tips self acceptance itu ada banyak banget, tapi aku cuma mau ngebahas 3 utama yang ini sepertinya harus paling diingat nih sama semua perempuan. Yang pertama itu tadi ya, tentang kenali dulu diri sendiri. Jadi coba kita lihat dulu ke dalam diri kita, lebihnya kita apa, kurangnya kita apa, passion kita di mana, minat kita itu seperti apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Itu dulu. Kita coba kenal dulu sama diri kita. Yang kedua, yang agak lebih sulit, nah biasanya adalah coba deh gitu, do whatever you wanna do. Jadi coba aja dulu, kamu mau apa? Yuk nyemplung aja dulu. Kamu pengen coba ini, yuk lakuin aja dulu. Kickstart karena ya? Kita biasanya, ya benar, karena kita nggak akan tahu berhasil atau tidak kalau kita nggak benar-benar lakuin, gitu kan? Jadi nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Nah yang ketiga nih yang biasanya paling susah, tapi memang harus mulai dibiasakan. Stop bandingin diri kita sama orang lain. Iya. Kalau kita ngebandingin dirinya buat apa ya? Buat
bikin kita jadi lebih semangat gitu, justru lebih termotivasi, nggak apa-apa. Tapi kalau ngebandingin diri justru bikin kita malah makin ngerasa insecure, ya ngapain? Nggak gitu. Jadi habis-habis ya ceritanya nanti. benar, Oke. benar banget. Jadi Itu 3 harus penting ya. dipilah-pilah. Kenali diri sendiri, terus mulai aja melakukan apa yang kamu suka, sama stop banding-bandingin. Karena itu nggak akan ada ujungnya kalau tidak ada manfaatnya gitu ya banding-bandingin. Oke, sekarang aku mau dari Eva nih. Eva, mungkin kamu bisa kasih tips singkat aja buat ladies, cara kamu bisa mencapai titik self-acceptance ini. Sebenarnya kurang lebih sama sih sama Mbak Indah, cuman dari pengalaman aku pribadi, aku mulai bisa menerima diri aku sendiri itu ketika I started nurturing myself. I really spend time with myself to nurture my mind, my body. Aku mulai makan sehat, aku aku baca banyak buku, I exercise. Nggak tahu kenapa tiba-tiba journey self acceptance ini jadi lebih mudah gitu ketika I know I'm taking good care of myself. Kedua, get a good support system. Menurut aku itu penting banget. Dan yang ketiga, aku sekarang jadi suka banget nge-follow perempuan-perempuan yang sangat vokal tentang self-love, self-acceptance. So my social medias are very curated karena buat aku jujur untuk tidak membanding-bandingkan diriku sama orang lain itu kok susah banget ya. Apakah mungkin apalagi feeding dari sosial media tiap hari terbombardir ya. Jadi mesti di-filter. Sometimes itu pun kayak nggak disadari gitu, kayak I'm scrolling sebenarnya nggak di saat itu juga nggak ngerasa insecure, cuman ketika I'm going about my day terus tiba-tiba kayak kok gue nggak kayak gini ya, kok gue nggak kayak gitu ya gitu. Jadi susah memang untuk aku tidak membanding-bandingkan diri aku sama orang lain, terutama karena emang aku sering dibanding-bandingkan. Jadi aku mencoba untuk mencari perempuan-perempan lain memfilter juga termasuk dari bagian cari support system ya Eva ya? Betul, jadi aku seneng banget ketika ketemu perempuan lain yang very vocal about their the body positivity movement gitu. Jadi yang satu frekuensi gitu ya? Yang satu frekuensi, dan udah banyak sekali gitu kan, bahkan adikku yang masih umur 15 tahun, she's very vocal about accepting our bodies, dan kayaknya generasi kita yang di bawah ini tuh kayak udah jauh lebih advance gitu ya pemikirannya. Aku sangat kaget dan bangga banget sih ngelihatnya, justru mereka lah yang menjadi inspirasi aku selama ini gitu. So I think those are just some of the tips that I can give. Oke, tadi tambahannya berarti memang harus cari support system, dan kita sendiri harus bisa memfilter informasi apa sih yang bisa ngasih nutrisi ke batin kita gitu ya. Ya kita filter sendiri. Oke, nah sekarang aku mau ke Nessa. Nessa, gimana sih peran DAF dalam membantu perempuan untuk melakukan self acceptance? Langkah apa aja sih yang udah dilakukan sama DAF melalui campaign dan brand value yang tadi Nessa juga udah sempat sampaikan? Silakan Nessa. Iya. Jadi DAF tuh percaya ya bahwa sebenarnya semua wanita itu memiliki hak untuk ngerasa nyaman dan bahagia dengan tubuhnya sendiri. Jadi self acceptance itu sesuatu yang kita rasa is really your right, you should have it, you should be able to have self acceptance. Jadi dari tahun 2004 DAF itu selalu mengedepankan positive body confidence. Di campaign kita kelihatan ya iklan-iklan DAF yang menampilkan berbagai ragam bentuk kecantikan gitu. Selain itu kita juga berkomitmen di iklan apapun kita tidak pernah melakukan yang namanya editing di eye gitu ya. Jadi mengubah warna, mengubah bikin lebih kurus atau yang seperti itu ya yang mungkin sering terjadi. Jadi nggak bikin standar satu ya? Iya, karena kadang mungkin orangnya sebenarnya nggak segitunya juga diedit gitu. Cuma ya itu kita di dunia media itu sering terjadi editan-editan lah, mungkin di Instagram juga ya. Nah kita nggak mau tuh, kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi kita kasih lihat the real you, the real beauty gitu. Selain itu kita juga yang seperti tadi Eva sempat mention,
anak-anak muda tuh penting banget. Di situ kita benar-benar bisa mengubah mindset mereka. Maka kita adakan yang namanya Dove Self Esteem Program. Nah ini tuh untuk perempuan-perempuan yang masih di sekolah, jadi umur sekolahan, kita datang ke sekolah-sekolah dan kita kasih sedikit bantuan gitu untuk mengenal yang namanya self acceptance tadi itu. Harapan kita kalau kita udah mulai di umur yang lebih muda, nanti dia akan lebih mudah tuh, dia grow up dengan mindset yang lebih sehat. Yeah. Jadi walaupun nanti mungkin ada badai atau tantangan di itu mereka udah punya kiat-kiatnya gitu untuk bisa handle hal-hal seperti itu. Jadi yang kita coba terapkan adalah kita kasih lihat tidak ada cantik yang ideal. Yang penting itu bagaimana kita benar-benar bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Oke. Dari tadi tuh aku kayak sesinya ini ngobrolnya seru banget tentang pembahasan self-acceptance dan gimana kita bisa mengatur emosi supaya bisa lebih percaya diri. Ini tuh bener-bener kayak empowering sih menurut aku. And again ya, dari percakapan tadi bahwa sebenarnya kadang kita membandingkan diri kita sama orang lain tuh it start with our mind. Kadang mungkin kayak di luar tuh nggak segitunya, tapi kita yang bergumul sama diri kita sendiri. So jadi kita perlu benerin juga. Terus catatan dari Eva juga yang menurut aku sangat menarik adalah cari support system kita sendiri gitu untuk sampai di titik dimana kita very content dengan diri kita. Oke, sebenarnya nggak kerasa aku masih sangat ingin ngobrol, sangat ingin sharing, tapi waktu juga sudah harus memisahkan kita. Kita udah ada di akhir pembicaraan mengenai self acceptance ini dengan Eva, Indah dan juga Nessa. Terima kasih sekali lagi loh untuk kalian yang udah mau berbincang-bincang sama aku di Women's Week Kumparan 2021. Semoga di lain kesempatan mungkin kita bisa ngobrol lagi, bertukar pikiran lagi dengan tema yang lebih seru ya, Nessa, Eva dan Indah. Terima kasih ya. Semua sehat-sehat, keep inspiring. Bye. Amin. Bye. Thank you semua. Thank you. Oke ladies, seperti yang tadi udah dibahas bersama narasumber kita hari ini, kalau untuk kita bisa sampai di tahap self-acceptance atau menerima diri sendiri itu bisa dimulai dengan merawat tubuh yang merupakan karunia yang kita miliki ya ladies ya. Mulai dari rambut, mulai dari kulit dan sebagainya. Dove sebagai brand yang percaya kalau semua perempuan itu terlahir cantik, jadi very unique, selalu memenuhi kebutuhan untuk seluruh produk perawatan diri nih ladies semua. Mulai dari rambut, kulit tubuh, sampai ke kulit ketiak sebagai bentuk dari self love kita kepada diri sendiri karena caring feels good. Nah, pertama mulai dari bagian yang paling atas dulu yaitu rambut ya. Dove ini punya Total Hair Fall Treatment Shampoo dan Conditioner yang diformulasikan dengan Nutrilux Serum untuk menutrisi dan mengurangi rambut secara mendalam mulai dari akar sampai ke ujung rambut yang kandungannya itu memperkuat setiap helai untuk mencegah kerontokan hingga 98% loh dan juga mengatasi rambut kusut dan menjadikannya lebih mudah diatur. Jadi nggak peduli mau rambutnya lurus, mau keriting, mau bergelombang, yang penting rambutnya sehat dan kuat. Dan kita juga setuju ya ladies kalau standar cantik itu bukan dari bentuk tubuh dan bukan dari warna kulit semata. Karena untuk itu Dove dengan body washnya yang mengutamakan kesehatan dan kulit yang bercahaya dengan bahan utama yang natural, cocok untuk segala jenis kulit karena memang gentle banget di kulit kita. Dan ini merupakan body wash pertama dengan 1/4 facial cream yang menutrisi ke dalam kulit kamu untuk menutrisi dan memancarkan glowing dari dalam. Nah, nggak ketinggalan juga dengan kulit ketiak yang kayaknya sepele ya, tapi penting banget gitu. Dove dengan Dove Ultimate Repair Deodoran dapat membantu kamu menghapus noda gelap ketiakmu yang muncul akibat bercukur karena dia punya kekuatan vitamin B3 dan membuatnya lebih halus dengan 1/4 moisturizing cream khas punya Dove. Yang terakhir, jangan lupa kalau kamu beli Dove Deodoran Roll-On, kamu akan dapat kesempatan hadiah langsung GoPay Rp6.000 dengan mengunjungi www.promodovedeo.id. Promonya masih berlangsung loh nanti sampai 30 April ini. Jangan sampai ketinggalan ya ladies. Oke, aku rasa sekian dulu perbincangan Virtual Conference Women's Week 2021 bersama Dove kali ini. Aku tutup Virtual Conference Women and Self Love bersama Dove ini. Mencukur membuat ketiakmu gelap? Solusinya Dove Ultimate Repair Deodoran. Bayangkan ini noda gelap ketiakmu. Dove dengan vitamin B3 hapus noda gelap dari dalam untuk mengembalikan warna alami kulit ketiakmu. Coba Dove Ultimate Repair. Tuh, rambut aku masih panjang. Suka dibilang terlalu biasa. Rambutnya pendek. Ya, jadi tomboy gitu.
Buat aku, cantik itu beragam, apapun gaya rambutnya. Rambut aku, kata aku. Apakah semua bisa punya kulit glowing? Dengan Dove, apapun jenis kulitmu, semua bisa real glow. Dove Body Wash dengan seperempat facial cream, menutrisi kulit dan pancarkan glowing dari dalam. Semua kulit bisa real glow dengan Dove.